Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk bab baru, yaitu Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Jadi bab berkaitan dengan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ketauhidan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala itu dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya adalah min jinsikum wa bilughatikum, dari jenis kalian dan dengan bahasa kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, maksudnya ya, syadidun 'alaihi jiddan wa huwa khabarun muqaddamun. Jadi berat, alaihi atasnya ya, atau sangat berat ya. Aziz ini maksudnya sangat berat sekali dirasakan olehnya. Ma 'anittum ay ma yashuqqu 'alaikum wa yalhiqul adza bikum min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa asrin. Jadi Rasulullah SAW ini merasa ya, sangat berat sekali terhadap apa yang menimpa kalian ya, berupa sesuatu yang menyulitkan kalian dan gangguan-gangguan yang kalian dapatkan dari orang-orang kafir ya, dari kekufuran ya, kesesatan, pembunuhan dan perbudakan yang dilakukan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Harisun 'alaikum ay syadidul hirsi war raghbati fi hidayatikum wa husulin naf'il 'ajili wal ajili lakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat dan sangat menginginkan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Maksudnya hidayah yang diberikan Rasul itu hidayah apa? Hidayah yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-irsyad wal bayan. Hidayah berupa bimbingan, petunjuk dan penjelasan. Bukan hidayah taufik ya. Bukan yang menentukan seseorang itu bisa menerima dan menolak hidayah, bukan. Tapi yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah berupa penjelasan tentang agama ini, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan yang harus dijauhi, menjelaskan tentang syariat agama yang harus diikuti oleh setiap hamba. Ini adalah yang dilakukan Rasul, dan sangat semangat sekali Rasul menyampaikan hidayah jenis ini kepada kalian. Wa husulin naf'il ajili wal ajili lakum, dan Nabi SAW sangat berkeinginan agar kalian memperoleh kemanfaatan, memperoleh kebaikan. Al-ajil wal ajil. Al-ajil itu yang segera, maksudnya adalah di dunia ini. Wal ajil yang tertunda, maksudnya adalah di kehidupan akhirat. Ini adalah keadaan seorang Rasul SAW yang sangat memiliki kecintaan kepada umatnya. Ya, Rasulullah SAW sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ya, bagaimana besarnya keinginan Rasulullah itu untuk memberikan kebaikan kepada umat, Rasulullah tidak segan-segan untuk mendatangi ya, meskipun di tempat yang jauh, sekelompok manusia untuk didakwai agar mereka masuk Islam, meninggalkan kesyirikan dan mengikuti tauhid. Seperti contoh Rasulullah SAW pernah berjalan ke
Taif ya. Pernah melakukan perjalanan ke Taif, perjalanan yang cukup lumayan ya, jauh dari kota Mekah. Ya, namun apa yang diperoleh oleh Rasulullah SAW, ya, orang-orang Taif ini sudah diprovokasi terlebih dahulu untuk tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah sampai di sana malah dilempari batu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW diuji pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah utus seorang malaikat ya, yang memiliki ya, dengan izin Allah memiliki kemampuan untuk mengangkat gunung, malaikat gunung. Dan malaikat ini menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, apabila diizinkan akan dilempar gunung ini ke atas kepala mereka, kepala mereka. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memaafkan mereka dan berharap kelak di keturunan mereka itu ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata terjadi begitu ya. Keturunan orang-orang Taif yang dulunya menolak dakwah Rasulullah, justru mereka ya setelah perang Hunain ya selesai, mereka banyak yang masuk Islam. Termasuk juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan dunia sekalipun, beliau tidak merasa berat untuk memberikannya kepada seseorang yang membutuhkannya demi untuk meraih hidayah dan menjadikan kehidupan akhiratnya jauh lebih baik. Seperti contoh, seorang Arab Badui pernah datang kepada Rasulullah meminta kepada Rasulullah sesuatu, maka Rasulullah memberikannya dengan pemberian yang luar biasa. Seorang Arab Badui ini datang kepada Rasulullah dengan meminta sesuatu kepada Rasulullah. A'tini malan, berikan aku harta. Sambil dengan cara yang tidak sopan. Lelaki ini menarik burdah Rasulullah, ya, selendang Rasulullah yang kasar gitu ya. Karena kesederhanaan Rasul SAW, beliau menggunakan burdah yang kasar. Ditariklah burdah tersebut dari belakang sampai membuat kulit Nabi SAW ini memerah karena sebab kerasnya tarikan sang Badui. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah menoleh sambil tersenyum kepada si Arab Badui ini. Dan kemudian Arab Badui mengatakan, berikan aku harta, berikan aku sesuatu. Maka Rasulullah kemudian menunjukkan kepada unta yang sepenuh lembah atau kambing yang sepenuh lembah, saya lupa, pokoknya hewan ternak yang sepenuh lembah. Kemudian Rasulullah ya memerintahkan Arab Badui ini untuk mengambil semua yang ada untuk hadiah buat dia. Sampai kemudian orang Arab ini datang kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam Islam karena Muhammad memberikan sesuatu ya, sebuah pemberian yang berasal dari orang yang tidak takut miskin. Rasul demi untuk menyelamatkan orang Arab Badui ini dari neraka Allah, untuk membuat dia masuk Islam, rela menghabiskan semua harta yang dimiliki oleh Rasulullah berupa hewan-hewan ternak selembah itu. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Belum yang lain-lain ya, banyak sekali gambaran bagaimana Rasulullah SAW itu sangat menginginkan kebaikan untuk mereka. Bahkan jangan dikira ketika para sahabatnya disiksa ya, para sahabat-sahabat yang lemah itu disiksa oleh orang-orang yang kuat dari kalangan kaum musyrikin, dan pada saat itu Rasulullah tidak memiliki kekuatan untuk membela mereka. Jangan dikira Rasulullah ini tenang-tenang saja ya, tidak merasa bersedih, sangat bersedih sekali. Seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah pada saat keluarga Yasir itu dibantai di hadapan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki kekuatan. Namun orang-orang kafir musyrikin Quraisy juga tidak mampu untuk membuat Rasulullah celaka karena ada keluarganya yang masih melindungi beliau SAW. Ya, di satu sisi beliau juga tidak memiliki kekuatan untuk membela pengikutnya yang dari kalangan orang-orang yang lemah ya, di kalangan pengikut Rasulullah SAW ini. Di antaranya keluarga Yasir, sampai keluarga Yasir dibantai di hadapan Rasulullah. Apa yang bisa Rasul sampaikan? Rasul hanya mengatakan, isbiru ya ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga
Yasir. Fa inna jazaa'ukumul jannah, karena sesungguhnya balasan untuk kalian itu adalah surga. Sampai bapaknya Yasir meninggal disiksa, ibunya Yasir Sumayyah disiksa sampai meninggal. Terakhir kemudian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir karena sudah tidak sanggup lagi menerima siksaan, akhirnya dia terpaksa mengatakan kalimat kekufuran, bahwa dia menyatakan dirinya kembali kepada agama kaum musyrikin. Akhirnya dilepaskan. Namun karena penyesalan yang luar biasa dalam hati Ammar bin Yasir ini, karena iman masih melekat kokoh di dalam hatinya, ia langsung menghadap Rasulullah SAW. Menghadap Rasulullah menyampaikan kalau dirinya itu sebetulnya tidak menginginkan kekufuran, akan tetapi kondisi yang dia hadapi ini tidak sanggup untuk dia hadapi. Kondisi siksaan, dan kemudian keluarganya dibantai di hadapannya, ini semuanya berat buat dia, sehingga dia dengan terpaksa menyampaikan kekufuran ini. Maka Nabi SAW justru menyatakan bahwa engkau tetap beriman dan memerintahkan untuk mengulangi kalimat itu apabila orang-orang musyrikin kembali menyiksa engkau. Ini karena kondisi darurat, selama hati masih tetap di atas iman, boleh seseorang berpura-pura untuk masuk ke dalam agama selain Islam, atau menyatakan kekufuran di hadapan orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian Allah berfirman, bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman raufur rahim. Jadi bil mu'minina ay la bi ghairihim, kepada orang-orang beriman maksudnya la bi ghairihim, tidak kepada selain mereka. Jadi Rasulullah itu menyampaikan sifat ra'fah dan rahmahnya itu hanya kepada orang-orang beriman saja, bukan kepada yang lain. Meskipun demikian kita dapati Rasulullah itu adalah orang yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk. Namun untuk tingkatan kasih sayang dan belas kasihannya Rasulullah yang tinggi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman saja. Dan itu terus dibawa oleh Rasulullah SAW sampai pada hari kiamat nanti. Ketika Rasulullah SAW melihat umatnya itu kelak pada saat akan masuk ke dalam surga, mengarah kepada surga itu, mereka akan berjalan di atas as-sirat. Ketika ada yang jatuh, Rasul mengatakan ummati. Rasulullah merasa bersedih melihat ada umatnya yang jatuh ke dalam neraka. Ini gambaran bagaimana besarnya syafaqah, belas kasihan Rasulullah dan kasih sayang Rasul kepada umat. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaatnya, dan syafaat itu diberikan oleh Rasul kepada li ahlil kabairi min ummati, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada dari kalangan umat Islam ini yang masih di atas tauhid, terus dia mati dan dia membawa dosa-dosa besar, maka orang ini masih berpeluang untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raufun ay balighus syafaqah, yaitu yang menyampaikan belas kasihan kepada yang lain. Rahimun balighur rahmah, rahim itu adalah yang memberikan rahmahnya kepada selainnya. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah, pelajaran yang global dalam kaitannya dengan ayat ini. Syekh Shalal Fauzan hafizallah mengatakan, yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabilil imtinani annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilughatihim. Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada para hambanya bahwasanya sebagai sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, ala sabilil imtinani maksudnya sebagai karunia yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya, bahwasanya Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang agung, min jinsihim wa bilughatihim, dari jenis mereka yaitu jenis manusia, wa bilughatihim
dan dari jenis dan dari bahasa yang mereka pahami. Kita bayangkan kalau misalnya seorang rasul itu bukan dari jenis manusia dan dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, kira-kira bagaimana? Tugas risalah ini tidak tersampaikan dengan baik, kan begitu. Yashukku alaihi jiddan ma yashukku alaihim. Beliau merasakan beratnya, ya, apa yang dirasakan berat oleh mereka umatnya. Jadi ketika para sahabat merasakan, ya, kelelahan, keletihan, kesulitan, keberatan, ya, luka dalam membela agama ini, Rasulullah SAW pun juga merasakannya. Makanya pernah di masa Rasulullah SAW di kota Madinah pada saat perang Khandaq gitu ya, di waktu itu merupakan waktu yang berat bagi kaum muslimin, sampai kemudian ketika para sahabat itu menahan lapar dengan mengganjal satu batu di perutnya, Rasulullah SAW itu mengganjal dengan 2 batu. Apa maksudnya? Rasulullah lebih lapar dari para as-sahabat, sampai kemudian ada sahabat yang memiliki makanan yang terbatas, melihat Rasulullah kondisinya seperti itu, dipanggillah, ya, Rasulullah secara pribadi, ya, disampaikan untuk makan, ya, di rumahnya. Boleh mengundang tapi hanya beberapa sahabat, jangan dipanggil semua. Tidak cukup makanannya Rasulullah, cuma sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan, jangan kamu buka, ya, tutup makananmu itu sebelum saya nanti datang. Akhirnya datanglah Rasulullah dengan seluruh para sahabat. Kaget yang punya rumah, sahibul hajanya kaget. Oh, ini apa cukup makanan sekian ini dengan jumlah orang yang sekian banyak. Namun kemudian, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan makanan, dan pada saat itu Rasulullah membagi makanan itu sampai semua sahabat kenyang dengan makanan tersebut. Demikian pula kemudian Rasulullah ikut memakannya. Jadi para sahabat mengganjal perutnya karena lapar dengan 1 batu, Rasulullah 2 batu. Dalam kondisi lapar seperti itu, kekuatan Rasulullah ini luar biasa, masih kuat gitu ya. Di dalam peperangan tersebut kan para sahabat bikin parit. Nah, pada saat membikin parit itu, para sahabat menemukan ada 1 batu yang keras yang dipukul oleh mereka dengan alat apapun enggak pecah. Maka disampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian memecah batu tersebut. Sampai ketika dipukul itu keluar sebuah cahaya, yang dari cahaya itu tampak, ya, dari pandangan Rasulullah SAW tampak kelak kaum muslimin akan menundukkan Persia dan Romawi. Ini hebatnya, ya, seorang pemimpin memberikan visi dan cita-cita yang jauh. Ini kan perangnya perang Khandaq kan gitu ya, antara orang Yahudi terus orang munafik, orang musyrikin. Perangnya lawan mereka. Ini saja sudah memberatkan mereka, kaum muslimin. Ini kok tiba-tiba Rasulullah menyampaikan apa? Kalian kelak akan bisa menguasai Persia dan Romawi. Ini selain wahyu, ya, tentunya. Yang kedua ada nilai motivasinya. Kalian jangan khawatir, ya, dengan berat yang kalian rasakan ini, kalian nanti akan sukses nanti ke depannya. Istilahnya itu, bahasa kita itu begitu. Ya. Misalnya Pak Bos di sini, ya, ngasih motivasi sama marketer di sini misalnya. Ya. Kalian berlelah-lelah sekarang tidak apa-apa. Ya. Sekian tahun lagi kalian akan jadi orang kaya, misalnya orang sukses, nah, gitu. Pokoknya kan semangat gitu ya, semangat. Capek-capek dulu tidak apa-apa, nanti bonusnya luar biasa, misal begitu. Nah, itu bahasa seperti ini karena kita ngajinya di KPMI, ya. Jadi nyambungnya ke usaha. Ya, tapi itulah, ya, salah satu kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memberikan motivasi kepada umat. Kita kembali di sini, ya. Wa yu'dhihim ma yu'dhihim, dan Rasulullah itu merasa terluka dengan apa yang melukai para sahabat. Nah, inilah di antara salah satu beban berat sebagai ujian untuk Rasulullah SAW. Itu Rasulullah itu diberikan belas kasihan yang besar sekali kepada orang-orang beriman. Sampai kalau ada sahabatnya yang nggak bisa makan atau nggak bisa minum atau terluka atau dalam kondisi sulit, Rasulullah juga ikut
merasakan sulitnya. Ini bayangkan kalau seseorang itu seperti itu, berat tidak kira-kira? Punya tetangga belum enggak dalam kondisi terkena musibah, dia juga ikut sedih. Paling kalau kita kan bukan ikut sedih, tapi paling tidak berusaha untuk menghadirkan ikut sedih, kan begitu ya. Hanya berusaha untuk menghadirkan ikut sedih sebagai bentuk empati kita kepada saudara kita, kan begitu kalau kita ini. Tidak seperti sesedih yang terkena musibah. Tapi kalau Rasulullah ini persis seperti yang terkena musibah, rasa rasa dukanya, rasa sedihnya. Sampai seperti itu. Makanya berat sekali jadi Rasul SAW ini. Apalagi di awal-awal dakwah itu Rasulullah menghadapi berbagai macam tantangan, para sahabat menghadapi berbagai macam tekanan, ya, pemboikotan, pembunuhan, ya, siksaan dan seterusnya. Ini semua berat dirasakan Rasulullah SAW. Karena memang Allah ciptakan Rasulullah ini memiliki kelemah lembutan, ya, rahmah yang besar kepada umatnya. Apalagi Rasulullah bisa melihat, diberikan kemampuan oleh Allah dengan izin Allah pernah melihat surga dan neraka. Orang kalau ngerti sudah punya sifat rahmah yang besar, terus dia melihat surga neraka, ngerti kalau orang taat sama Allah itu balasannya seperti ini nikmatnya, hebatnya. Dan balasan bagi orang yang durhaka itu seperti ini dahsyatnya siksa neraka. Makanya Rasul kemudian sangat bersemangat, pengen kalau bisa seluruh manusia ini masuk Islam semua. Dan itu bukan sebuah hal yang istilahnya itu sekedar keinginan biasa, enggak, tapi keinginan yang besar. Karena sudah melihat surga seperti apa. Dan kalau ada dari umatnya itu yang diketahui akan masuk neraka, berat sekali bagi Rasul, karena Rasul tahu neraka itu seperti apa, ya, siksaannya. Inilah, ya, kalau kita membayangkan kondisi Rasul yang seperti ini, memiliki sifat yang seperti ini bukan sifat yang ringan untuk dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syadidul hirsi ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum. Jadi besarnya semangat Nabi untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mendapatkan, ya, manfaat untuk mereka. Syadidis syafaqa war rahmah bil mu'minina khassatan minhum, dan beliau memiliki belas kasihan, ya, rahmah yang sangat besar kepada orang-orang beriman, ya, khassatan minhum, ya, terutama terkhusus kepada mereka. Makanya kemudian para sahabat ini juga bersungguh-sungguh dalam beragama karena melihat sosok seorang Rasul SAW yang mulia ini. Bagaimana kesungguhan beliau, ya, bagaimana rahmah beliau yang luar biasa kepada umat, bagaimana, ya, kekhawatiran beliau kepada umat untuk masuk ke dalam neraka. Itu semuanya tergambar jelas di mata para sahabat. Makanya kemudian para sahabat dengan tulus pula mendukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munasabatul ayati lil bab. Kecocokan ayat ini untuk bab yang kita bahas, anna hadhil awsaful madhkuratu fiha fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum 'anil syirki alladhi huwa a'dhamudz dzunub li'anna hadha huwal maqsudul a'dhamu fi risalatihi. Rasul yang memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan dalam ayat ini, beliau tetap memperingatkan kepada umatnya dan, ya, memberikan tahdzir, ya, peringatan keras kepada mereka dari melakukan kesyirikan. Alladzi huwa a'dhamudz dzunub, yang mana dia merupakan dosa yang paling besar. Artinya begini, kalau Rasul itu punya kasih sayang yang besar kepada umat, ketika Rasulullah memperingatkan sesuatu dengan peringatan yang keras, berarti Rasul sangat menginginkan umat itu untuk tidak terjerumus kepada apa yang diperingatkannya. Karena apa yang diperingatkan ini sesuatu yang membahayakan hidupnya nanti, sesuatu yang akan membinasakan, ya, kehidupan umatnya yang dikasihi oleh Nabi SAW. Sama dengan seorang bapak misalnya punya anak yang masih kecil, kadang-kadang ketika anak itu melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya karena dia nggak tahu, kan begitu ya,
sang bapak ini kadang-kadang spontan apa? Memberikan peringatan kepada si anak terkadang dengan bahasa yang keras, dengan suara yang keras. Nak, jangan kamu naik tangga misalnya gitu. Nah, kadang anak kecil ketika diteriaki bapaknya seperti itu, terkadang gitu ya, kalau anak ini belum tahu, dia akan menganggap bapakku jahat, kan begitu. Aku suka dimarah-marahi. Padahal di balik itu terdapat kebaikan yang besar, keinginan sang bapak untuk menyelamatkan si anak, jangan sampai ya terjadi luka atau sesuatu yang membahayakan kepada si anak. Jadi Rasulullah SAW memiliki kasih sayang yang sangat besar. Kemudian apa? Terwujud diantaranya dari peringatan yang disampaikan Rasulullah kepada umat ini agar supaya menjauhkan diri dari kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Li'anna hadza huwal maqsudul a'zamu fi risalatihi, karena ini merupakan tujuan yang paling agung dalam risalah. Maksud yang paling agung dalam risalah Nabi SAW yaitu menegakkan tauhid dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Ma yustafadu minal ayah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasyirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaih. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memberikan peringatan kepada umatnya dari kesyirikan. Wa ba'adaha minhu, dan Rasulullah berusaha untuk menjauhkan umat dari kesyirikan. Wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaih, dan Rasulullah menutup semua jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan contoh-contohnya ya, seperti yang telah berlalu ya, kita bahas hadis-hadis yang telah lalu atau yang kita akan bahas yang akan datang. Ini semuanya adalah contoh bagaimana Rasulullah memberikan peringatan kepada umat dari kesyirikan, berusaha menjauhkan umat darinya ya, dengan menyampaikan bahwa kesyirikan itu berbahaya demikian-demikian, dan juga syirik ini dijelaskan oleh Rasulullah seperti apa bentuk-bentuknya ya. Dan juga apa? Rasul melarang jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan tersebut. Seperti kemarin kita bahas tentang larangan berbuat ghulu ya, berbuat berlebih-lebihan dalam mengagungkan kubur orang-orang saleh, dengan cara diantaranya melakukan ibadah di samping kubur tersebut, meskipun dengan niat tetap karena Allah sholatnya, tapi tetap hal ini dilarang. Kenapa? Saddun lidzari'ah, untuk menutup jalan menuju kesyirikan. Kemudian yang kedua, at-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Memberikan peringatan atau mengingatkan ya kepada hamba-hambanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang rasul yang mulia ini ya kepada mereka. Dan tentang keadaan Rasul SAW ini di antara mereka sebagai orang yang terbaik, yang penuh dengan belas kasih dan semua sifat-sifat yang sempurna ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ya seakan-akan menginginkan kita untuk kembali mengingat nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Mungkin kita tidak secara langsung melihat Rasulullah, mengetahuinya, tapi melalui ajarannya ya, melalui syariat yang dibawa olehnya, kita merasakan betul bagaimana syafaqahnya Rasul, bagaimana kelemah lembutan Rasul, belas kasihan beliau ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmahnya kepada seluruh alam ini untuk umat di akhir zaman ini melalui terutusnya Nabi Muhammad dan syariat yang dibawanya. Itu kalau untuk kita bisa melihat dari sisi syariat yang diajarkan Rasul, betapa banyak syariat yang disampaikan oleh Rasul SAW ini sifatnya adalah sifat yang mudah, syariat yang gampang, tidak seperti syariat umat-umat terdahulu. Kemudian dari sisi pemberian pahala, Allah istilahnya kalau bahasa kita, Allah obral pahala untuk umat Muhammad SAW. Bayangkan satu kebaikan dilipat gandakan minimal jadi 10 kebaikan, itu masih minimal ya, minimal bisa sampai berlipat-lipat banyaknya. Dan ketika seseorang berdosa, Allah hanya catat satu dosa saja.
Dan itu pun masih ada peluang-peluang dosa itu terhapus. Dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat atau melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya, atau melakukan kebaikan-kebaikan khusus yang bisa menghapuskan dosa-dosa, ya selain dia berpahala karena melakukan kebaikan tersebut, juga dosanya terampuni. Nah, ini luar biasa, kesempatan yang besar bagi umat Muhammad SAW untuk meraih rahmat Allah sebesar-besarnya melalui terutusnya Rasulullah SAW dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Kemudian yang ketiga, madhun nasabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min shamimil Arab wa asyrafahum baitan wa nasaba. Dalam ayat ini terdapat pujian kepada nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa min shamimil Arab, dan beliau adalah termasuk dari seorang Arab yang murni, orang Arab yang apa istilahnya itu, yang mulia. Wa asyrafahum, paling mulia di antara mereka. Baitan wa nasaba. Baitan maksudnya bukan rumahnya ya, tapi maksudnya adalah keluarganya. Wa nasaban, dan silsilah keturunannya. Kemudian yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Penjelasan tentang belas kasihan dan rahmat Nabi SAW kepada orang-orang beriman. Yang kelima, fiha dalilun ala ghildatihi wa syiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, syiddahnya Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Namun sekeras-kerasnya Nabi pun masih ada sisi belas kasihannya. Masih ada sisi belas kasihannya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburku itu 'id, ya, hari raya. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan salatlah kalian atau berucapkanlah salawat kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada.